Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Budaya semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Titiang Yusuf. Sekarang, Titiang sedang berada di depan bangunan cagar budaya peringkat nasional di Pulau Dewata. Tepatnya, berlokasi di Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Konon kabarnya Sobat, di tempat ini tersimpan jejak upaya penyatuan Nusantara yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Kira-kira jejaknya masih ada nggak ya? Mari selidiki bersama Titiang. Nah, sebelum kita masuk pura yang termasuk dalam fasilitas publik, kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya sobat, agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, Sobat, sebelum kita memasuki pura, ada baiknya kita harus mengetahui tata aturan dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Bali. Jadi, sebelum kita masuk pura, kita harus memakai pakaian yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Bali. Yaitu kita harus memakai kamen, kita harus memakai baju, memakai selendang, dan juga memakai udeng gitu. Nah, setelah itu, bagi masyarakat Bali, itu sangat disarankan untuk melaksanakan ibadah maturang sanang. Sedangkan bagi masyarakat yang non-Bali, itu diperbolehkan untuk ibadahnya atau berbidak. Yang penting tetap menjaga etika ya. Baiklah, kalau gitu sekarang kita melihat ke tinggalannya. Nah, Sobat Budaya, rupanya masyarakat Gianyar menyebut pura ini dengan nama Pura Tugu Edan. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan dari adanya arca di samping saya ini, yang menggambarkan Lembu Nandi sedang dalam posisi tengkurap dengan posisi kepala menoleh ke kanan. Penggambaran tersebut oleh masyarakat dipahami sebagai kerbau yang sedang sempoyongan atau gila. Cukup menarik bukan penamaannya? Selain adanya temuan arca Nandi di pura ini, ternyata juga ditemukan arca-arca yang lainnya, seperti arca raksasa, arca figurin tokoh, dan yang paling besar, agung dan mengagumkan, yaitu arca Bhairava Bhima yang berada di halaman utama dari pura ini. Sobat Budaya, arca Bhairava yang disimpan di pura ini digambarkan sebagai sosok yang tinggi, besar, menyeramkan, dan dalam posisi menari di atas mayat, dengan ornamen mengerikan berupa tengkorak dan ular naga. Arca Bhairava seperti ini termasuk dalam aliran Tantrayana, di mana ajaran tersebut disebarkan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Arca-arca serupa juga ditemukan di Singosari, Malang, dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Penggambaran arca tersebut menunjukkan adanya aktivitas pemujaan Dewa Siwa dalam wujudnya sebagai sosok yang mengerikan dengan proses ritual yang cukup ekstrim disebut Pancamakara Puja. Pancamakara Puja merupakan 5 jenis ritus dalam aliran Tantrayana, yaitu Mada, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Tujuan dari adanya upacara tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan dari dewa, berupa kemenangan perang dan kemenangan lainnya. Pengaruh Tantrayana disebarkan oleh Raja Kertanegara bersamaan dengan menyebarnya kabar invasi Kublai Khan dari dinasti Yuan ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara Daratan. Kertanegara sebagai raja yang berdaulat di Nusantara khawatir apabila nantinya Nusantara dijajah oleh Yuan. Terlebih, Nusantara telah dikenal sebagai produsen hasil bumi dan rempah-rempah terbaik. Oleh karenanya, Raja Kertanegara berupaya menundukkan Bali pada tahun 1284 dan Melayu pada tahun 1286. Ya, menundukkan. Kata itu yang saya kutip dari teks Negara Kertagama dan Pararaton. Apakah itu realitanya? Tunggu dulu. Temuan prasasti pada Lapi Arca Amogapasa yang berangkat tahun 1286 menyebutkan bahwa Raja Kertanegara tidaklah menundukkan Melayu, melainkan menjalin persahabatan dalam rangka meningkatkan kerjasama politik dan keamanan Nusantara. Apabila demikian, maka kasus penundukan Bali sangat mungkin bukanlah penjajahan, melainkan upaya menggalang persatuan dengan Raja Bali seperti kasus dengan Raja Melayu. Dengan buktinya, berupa arca Bhairava Bhima yang dipercaya sebagai perwujudan dari Raja Bali kuno, yang penggambarannya serupa dengan arca Bhairava Cakra-Cakra dari Singasari,
yang merupakan perwujudan dari Raja Singasari yang bernama Kertanegara. Nah, jadi gimana Sobat Budaya? Sudahkah kalian tahu kan jejak-jejak penyatuan Nusantara yang ada di Pulau Dewata? Berdasarkan dari cerita itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya penyatuan Nusantara itu telah ada jauh sebelum upaya mencapai kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial Belanda, khususnya berasal dari abad ke-13. Oleh karena itu, cita-cita untuk mempersatukan Nusantara pada hakikatnya tidaklah lahir hanya pada masa kolonialisasi di Belanda, akan tetapi sudah lahir jauh sebelum itu, tepatnya pada abad ke-13 Masehi. Dan cita-cita tersebut diteruskan oleh Fatih Gajah Mada yang sehingga mencapai kejayaannya di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa pula untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghindarkan diri dari virus COVID-19. Salam sehat selalu.